outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for pumping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ooh.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang terakhir kita mengikuti ibadah khusus untuk tahun 2020. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah raya yang kedua yang dimulai pada jam 16. Mari sebelum kita mengikuti ibadah raya yang kedua ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan yang berada di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk kami mengikuti ibadah melalui online ini, Tuhan. Segenap apa yang kami lakukan pada saat kami beribadah, mohon perkenankan kami, Tuhan. Urapi setiap yang akan menyampaikan atau memimpin ibadah ini, Tuhan. Kami siap mengikuti ibadah raya yang kedua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengikuti ibadah raya yang kedua. Shalom Bapak Ibu, senang kita kembali berjumpa dalam ibadah bersama GSKI saat ini. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama sampaikan dengan tulus, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kembali katakan, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Segenap hati bersama, ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Katakan, Kau
persembahkan, ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu, ya Tuhan. Sembah sujudku, segenap jiwa. Angkat hatimu bersama sembah. Haleluya. Besar yang Maha Tinggi, semua makhluk angkat suara memuji.
sukacita kami bersama denganmu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita karena kehadiran-Mu. Oleh karenanya Tuhan tetaplah bersama dengan kami. Sebab waktu ini milik-Mu. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sampaikan kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian. Segala hormat bagi Tuhan. Mari bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi katakan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Haleluya. Mari lebih lagi bersama. Kami datang bawa pujian bagi Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyikan sorak. Lagi ya bersama, katakan. Ya, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyikan sorak bersama. Yes. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, oh Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita naikkan pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama. Dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Sampaikan dengan tulus. Yes. Kemuliaan bagi Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tenang teduhkan gelombang jiwa kita. Siapkan bejana hatimu, bejana hati setiap kita untuk terima kebenarannya. Dengan apa setiap kami membalas kemurahan-Mu Tuhan yang tiada batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekal-Ku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segan hidup bagimu semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami mengagumi Engkau. Katakan tiada kasih, tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekal-Ku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, ya Tuhan. Semuanya, semuanya. Oh, jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya, segalanya kerajaan-Mu. Kembali bersama katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan kemurahan yang tidak sanggup membalas kemurahan-Mu. Sepatutnya setiap kami Roh Kudus bagimu semuanya, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan
Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di hari ini. Ajari kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Ajari kami bagaimana kami harus hidup. Ajari kami bagaimana kami harus dapat menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Pakai anak-Mu ini Bapa agar kami dapat menyampaikan isi hati-Mu. Mampukan setiap kami semua untuk dapat mendengar dan menangkap setiap pesan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama junjungan kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita semua pasti sedang happy, sedang sukacita merayakan yang namanya Natal. Tidak sedikit dari tahun ke tahun, setiap kita ketika menjelang Natal dan Tahun Baru, kita merasakan suatu sukacita yang luar biasa. Tetapi sadar atau tidak, sukacita kita ini apakah kita imbangi dengan sikap, perilaku, dan karakter dalam hidup kita? Memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang kita lupa bahwa Dia meninggalkan dan melepaskan semuanya untuk siapa? Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela tanggalkan semuanya hanya demi kehidupan kekal kita. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana sekarang kita berjuang menyenangkan Dia yang menebus kita? Mari Bapak Ibu Saudara. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya
hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya bagi kerajaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, seperti lagu ini seharusnya ketika kita menjalani hidup ini, kita harus sadar hidup kita yang sudah ditebus. Karena apa? Karena Tuhan kita rela turun ke dunia, melepaskan segala kemuliaan yang Dia miliki. Begitu pula dengan hidup kita. Seharusnya dalam kehidupan ini kita sadari, kalau memang kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita harus bisa melepaskan segala yang kita miliki. Apa yang dilepaskan? Yang dilepaskan jelas semuanya. Semuanya. Jangan ada yang disisakan. Sangat disayangkan. Begitu banyak orang-orang Kristen dari mulutnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru dia tidak pernah mau melepaskan. Justru dia mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia mau mendapatkan semuanya. Suatu paradoks. Sering sekali orang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mau mendapatkan semuanya. Dia mau meraih kehormatan. Dia mau meraih kekayaan. Dia mau mendapatkan mukjizat. Makanya dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sadar tidak bahwa kita harus mampu melepaskan semuanya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara melepaskan segala yang dimiliki? Apa yang harus dilepaskan? Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan katakan tidak melepaskan dirinya. Harus kita sadari. Perkataan ini jelas, ini perintah bagi setiap kita. Melepaskan. Harus kita ketahui berbeda antara melepaskan dengan dilepaskan. Kalau melepaskan ini merupakan kata kerja aktif di mana kita yang mengupayakan. Berbeda. Kalau dilepaskan kita hanya diam tapi kita dipaksa. Kalau melepaskan kita punya kerelaan, kita punya kemauan untuk kita melepaskan semuanya. Tapi kalau kita dilepaskan, kita tidak punya kemauan, kita tidak punya keinginan yang kuat, yang ulet. Sehingga harus dipaksa untuk kita dilepaskan. Dari apa? Dari segala yang kita miliki selama kita hidup di bumi ini. Kehidupan kita yang singkat selama di bumi ini. Yang hanya 70 tahun kalau kita kuat sampai 70 tahun. Tetapi kalau kita tidak kuat kita bisa hanya 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Atau nanti malam pun kita bisa pulang. Tapi sudahkah kita melepaskan semuanya? Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia melepaskan semuanya bagi kita. Lalu kita mengimani Dia karena kita ke gereja. Atau karena kita sudah dibaptis selam. Atau karena di KTP kita tercatat bahwa kita beragama Kristen. Lalu kita mengaku kita sudah melepaskan buat Dia semuanya. Fakta mengatakan banyak orang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena dia mau memperoleh untuk kenikmatan dirinya. Dia mau memperoleh untuk kekayaannya. Dia mau mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Mari, Bapak Ibu Saudara, kalau dia rela tinggalkan semuanya demi kita, untuk hidup kekal kita, sekaranglah waktunya kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan kita Yesus Kristus saja melepaskan semuanya, maka tidak ada cara lain lagi buat kita untuk membalas kebaikan Tuhan kecuali kita melepaskan segala yang kita miliki dalam hidup ini. Ayo sadari. Kita berikan yang terpantas di dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih berharga selain kita melepaskan semuanya. Sudahkah kita melepaskan semuanya? Apa yang kita miliki? Kekayaan? Kehormatan? Harga diri? Jabatan? Atau kita mungkin menjadi pendeta besar sekalipun? Jangan terikat dengan semuanya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati atau mendapatinya. Tetapi kita tidak boleh terikat di sana. Ingat, kita harus melepaskan. Kata melepaskan di sini juga memiliki makna bahwa kita meninggalkan. Ingat, meninggalkan, bukan ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan, kita yang aktif meninggalkan semuanya itu. Kita punya harta kekayaan, kita punya deposito, kita punya rumah yang mewah, kita punya perusahaan besar, kita mungkin punya apartemen atau usaha sehebat apapun. Tapi kalau kita berkata meninggalkan, berarti kita meninggalkan semuanya itu dan kita tidak terikat dengan semuanya itu. Kenapa kita harus melepaskan? Kalau kita bisa melepaskan dan meninggalkan semuanya itu, hati kita tidak terikat di situ. Maka kita mampu menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mampu menjadi muridnya yang benar. Karena sebagai seorang guru dia mengharapkan setiap muridnya menjadi sama seperti gurunya. Dan kita tidak akan dapat menjadi sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita tidak melepaskan segala yang kita miliki. Kalau kita masih menggenggam segala yang kita miliki. Karena semua yang di bumi ini yang kita miliki hanya mengikat kita. Menjadikan kita nyaman di bumi ini. Menjadikan kita tidak mau cepat-cepat untuk berubah. Menjadikan kita tidak rela untuk pulang ke rumah Bapa. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita pasti pulang. Kita pasti pulang. Jadi jangan merasa saya banyak uang, saya hebat, saya sehat, saya bisa sewa dokter yang luar biasa, dokter-dokter yang terkenal. Jadi kita harus sadari, kita harus meninggalkan semuanya. Tapi kan rasanya sulit, rasanya tidak bisa. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus pun mengalami kesulitan ini. Dia sulit untuk melepaskan semuanya. Tapi dia memilih taat. Dia memilih untuk bagaimana mengarahkan hidupnya untuk dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Buat kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada cara lain lagi. Teladani dia. Teladani pribadinya, kenakan karakternya dalam hidup kita. Dan untuk dapat mengenakan karakternya, kita harus mampu meninggalkan, harus mampu melepaskan segala yang kita miliki dalam hidup ini. Memang sakit, memang tidak mengenakan. Kalau kita biasa dihormati, kita biasa dihargai, lalu kita harus melepaskan semuanya. Rasanya tidak nyaman. Bagaimana sekarang supaya kita mampu? Ingat, ada harta yang terindah. Harta yang terindah itu jelas hanya pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi ayo arahkan hidup kita supaya kita mampu. Dan jangan jadikan apapun yang kita miliki di bumi ini yang kita pegang, di mana kita bertopang kepada semua itu. Tapi jadikan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya milik kita.
satu-satunya milik kita. Dan itulah kebahagiaan kita. Bukan yang lain. Bukan rumah, bukan apartemen, bukan deposito, bukan kejabatan atau kekuasaan kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristuslah. Kalau ini yang menjadi tolak ukur kita, arah hidup kita, maka tidak ada masalah yang lebih besar kecuali kita tidak dapat bergaul kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasakan sulit untuk mengarahkan hidup ini, ayo simulasikan di dalam hidup kita. Saat kita punya hidup rasanya tidak berharga. Kapan? Saat kita berhadapan di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Apa yang kita miliki semuanya tidak berarti. Apa yang kita genggam di bumi ini semua tidak ada harganya. Apa yang kita miliki di bumi ini semua tidak berarti di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Karena pribadi kita, karakter kita, perilaku kita, adakah wajah kita memancarkan wajah Tuhan Yesus Kristus? Kita harus bisa merenungkan setiap saat bagaimana kita di hadapan Dia, supaya kita mampu melepaskan. Ingat, kita semua pasti pulang. Kita semua tidak ada yang bisa menghindari hari penghakiman Tuhan. Siapapun, sekaya apapun kita pasti akan masuk dan berdiri merasakan hari penghakiman itu. Jangan kita menyesal. Jangan kita menyesal. Ingat, jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya kita menyesal karena kita tidak pernah menyesali hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Sekaranglah waktunya. Saya mengajak, ayo renungkan, pikirkan. Untuk dapat kita mampu berubah menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus, maka pikul salib. Pikul salib kita. Ingat. Inilah caranya kita membalas kebaikan Tuhan. Inilah caranya kita menjadi kesukaan Tuhan. Dan inilah caranya kita dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Pikul salibmu. Jangan berkata Tuhan Yesus sudah pikul salib kita. Ya, Dia menang di atas kayu salib. Tetapi sekarang saatnya kita berjuang. Supaya kita bisa menang. Seperti Tuhan kita menang. Ayo. Pikul salib kita, kesombongan kita, egoisme kita, keterikatan kita, yang merasa hebat, yang merasa luar biasa. Semua itu harus kita pikul dan tanggalkan. Lepaskan saat ini juga. Jangan sampai kita bawa semua itu di hadapan pengadilan Tuhan. Karena ketika kita bawa di hadapan pengadilan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Rasanya sulit. Rasanya sulit, ya. Justru caranya supaya mampu arahkan fokus kita yang benar. Kemana fokus kita yang benar? Fokus kita yang benar jelas kita harus bisa mengarahkan hidup kita ke tujuan akhir kita, yaitu menjadi serupa dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, mau membalas kebaikan Tuhan walaupun kita mungkin bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berharga di mata Tuhan. Kita harus dapat membalas kebaikan Tuhan. Dan kita harus memberikan yang sepatutnya. Kita harus dapat melepaskan semua yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu. Semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya bagi kerajaan-Mu. Segalanya bagi kerajaan-Mu.
segalanya bagi kerajaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah saatnya lepaskan semua yang kita miliki. Jangan ada yang kita genggam, tapi hanya satu yang kita genggam, yang kita miliki seutuhnya, pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama berbakti memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 ini kami bersyukur Bapa memberi nasihat bagi kami, mengajar kami melalui hamba-Mu, pakai beliau menjadi alat dalam tangan Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan menyertai hamba-Mu dan keluarga dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan sekedar pendengar yang baik saja ya Bapa. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan bagi-Mu. Kami mau agar hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan berpisah melalui kebaktian online ini, kami mengharapkan berkat yang dari Tuhan saja. Haleluya. Para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihinya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidupmu sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat menyongsong tahun 2021 ya. Kita terus maju di dalam Tuhan. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara.